Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Bincang Ruang Tengah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mampir di channel YouTube kita di RK House, tepatnya di segmen Bincang Ruang Tengah. Tapi berbeda dengan episode sebelumnya, mungkin di segmen kali ini Bincang Ruang Tengah akan membahas satu tema yang cukup berbeda dari sebelumnya karena akan lebih ringan, tapi sebenarnya secara tidak sadar tema ini itu akan menarik banyak perhatian orang ya, karena di luar sana saat ini sudah menjadi fenomena banyak pasangan muda yang berani mengambil langkah untuk menikah di usia yang secara aturan kesehatan, mungkin dari aturan BKKBN dan aturan undang-undang bahkan belum mencukupi atau dikatakan layak untuk menikah dengan mempertimbangkan banyak hal tentu saja ya. Nah, untuk membahas tentang nikah muda, apakah memang muda? Kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Ada Arci Puja. Assalamualaikum Arci. Waalaikumsalam. Kemudian ada istrinya juga, Nabila Safira. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Nabila dan Arci ini sebenarnya merupakan pasangan muda yang sudah lama saya kenal, bukan hanya sebatas teman, tapi sebelumnya juga pernah satu institusi di tempat kerja, dan saya melihat banyak hal dari mereka berdua. Tapi langkah terakhir yang disampaikan ke saya beberapa tahun lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu ya Ci ya, mereka memutuskan untuk menikah di usia muda di tahap perkenalan yang sebenarnya tidak lama menurut saya kalau sebagai orang luar yang mengenal mereka. Tapi apakah memang benar seperti itu? Langsung saja kita akan berbincang. Ci, Assalamualaikum. Pertanyaan pertama saya, apa sih alasannya untuk menikah? Karena sejauh yang saya tahu, berdasarkan undang-undang itu, laki-laki maupun perempuan dikatakan layak untuk menikah di usia 19 tahun. Berdasarkan agama mungkin simpelnya iya, setelah akhir balik boleh menikah. Dan kemudian berdasarkan BKKBN, perempuan itu di usia 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Tapi menurut kesehatan itu direkomendasikan menikah untuk perempuan di usia 20 tahun sampai 25 tahun. Tapi untuk laki-laki di usia 50 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun. Tapi yang saya tahu, Arci itu menikah di usia 23 tahun. Benar ya? Iya, benar. Nah, Ci, apa alasannya Ci berani? Alasan utama itu mungkin lebih ke faktor agama ya, yang tadi disebut. Nah, faktor agama itu kalau yang saya tahu, kalau udah ada hajat, terus udah akhir balik, ya disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi sesimpel itu sebenarnya alasannya. Sesimpel itu. Tapi untuk menyatakan berani dan menunjuk Nabila sebagai calon pendamping seumur hidup, kan kita berbicara tentang long life ya, pasangan hidup yang akan menemani kita sampai mati gitu Ci. Apakah sesimpel itu begitu? Sebenarnya nggak simpel-simpel juga. Udah kenal sama dia dari kelas 6 SD. Oke. Jadi kenalnya kelas 6 SD, tapi menikahnya setelah tamat kuliah ya, benar ya Setelah kan? tamat kuliah. Itu sebelum memutuskan nikah, kenal kembali dari kelas 6 SD itu bagaimana? Kenal kembalinya itu dia kan setelah kelas 6 SD itu ke Jakarta, sekolah di sana sampai kuliah. Nabila atau sampai Arci? si Nabila. Nabila. Saya stay di sini. Akhirnya putus kontak, tiba-tiba dia yang menghubungi duluan ya, by line. Jadi apa yang Dia- hit Menghubungi duluan Dulan, ya? tapi dalam tanda kutip menghubungi Dulan ini artinya apa? Untuk sebagai Cuma teman kah atau sekedar apa? temen curhat aja waktu itu. Temen curhat. Lagi lonely banget. Nah, ini yang paling sering ceritanya. terjadi untuk perempuan. Kadang mencari sekedar teman chat, teman untuk bercerita dan sebagainya, tapi banyak juga yang berakhir dengan pernikahan. Dan ini unik juga. Kalau Nabila bagaimana? Bagaimana? Memutuskan untuk menikah di Oh. usia. Kalau aku lihat sih, taunya sih Nabila kan masih masuk klasifikasi boleh untuk menikah sebenarnya dan tidak muda lagi, cukup lah ya. Gimana Nabila? Berani ya karena di keluarga ya Makassar lah ya, di keluarga aku lah ceritanya nih. Kalau misalnya ada cowok yang datang nggak boleh ditolak. Kalau misalnya kita tolak pasti bakal lama lagi dan Ya, kalau ya, ya. bisa jadi tuh perawat tua dibilangnya. Jadi kan kalau dibilang ya udah kalau mau datang aja. Aku saat itu cuman ya udah datang aja sih, nggak perlu nanya-nanya lagi karena kan itu yang keberanian cewek tuh tergantung keberanian yang datang. Tapi Nabila kan kita tahu ini kan bukan zaman kolosal lagi, artinya bukan zaman dulu lagi. Ada tahap-tahap pendekatan yang selama ini juga sudah banyak dijalani orang kan. Dibilang
mungkin jangan sampai kalau misalnya Archie datang terus ditolak ya. Kan memang benar ya di budaya kita Bugis Makassar secara khusus itu banyak yang begitu tabu kalau kita menolak lamaran orang lain, karena jangan sampai tidak ada lagi yang akan melamar setelahnya, kesempatan lain atau bahkan bisa saja seumur hidup tidak akan ada lagi. Itu sampai ada kalimat-kalimat seperti itu kan. Tapi artinya kan Nabila sampai bisa memutuskan untuk menerima, kan sudah ada gambaran nih kalau Archie datang pasti akan diterima. Itu bagaimana Nabila melihat Archie dan berani memilih Archie? Gitu. Simpelnya sih pasti cari cowok yang bertanggung jawab sebenarnya. Kan ceritanya tuh udah Berarti bertanggung jawab. Iya. Secara singkatnya dibilang bertanggung jawab itu dari mananya? Dari segi komitmen. Kalau misalnya dia udah berjanji di awal, dan saya mau lihat dia benar-benar berjanji di awal untuk dipraktekin atau benar cuman dia cuma janji aja kayak gitu. Habis itu setelah dijalanin pun ya kan kita kayak ya udahlah jalanin aja walaupun banyak badai menerjang gitu ya kalau nikah, tapi saat lancar aja tuh ya saya kasih please the one gitu. Ci, bagaimana meyakinkan Nabila sampai ada kalimat-kalimat kayak gitu? Oke, mungkin bukan cuma sekedar janji ya, seperti yang dibilang tadi, ada action juga di situ. Actionnya ya pertama pasti untuk mengcover biaya hidup itu kan. Yes. Nah, cari kerja yang dia menunjukkan ke dia bahwa ya, saya serius nih cari kerja. Akhirnya alhamdulillah sebelum nikah dapat kerja dengan pendapatan yang inilah yang cukup untuk hidup berdua di awal-awal nikah. Jadi sebelum nikah Archie sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan membawa itu sebagai persyaratan si Nabila untuk nikah. Well, betul juga sih, karena memang alasan usia ideal itu kan disampaikan memang untuk menghindari hal-hal seperti itu, misalnya kesiapan ekonomi, misalnya kemampuan pasca nikah kan kita banyak kebutuhan kan pasti tahu setelah nikah kayak gimana. Kan nggak bisa bilang cewek itu matre karena dia nyari yang berduit aja. Ya, I see. Itu juga yang perlu kita sepakati bersama ya, Nabila ya, bahwa perempuan itu sebenarnya bukan mencari materi yang ada di tangan laki-lakinya, tapi apa yang akan kita makan bersama pasca nikah, apa yang akan kita jalani bersama pasca nikah. Kan tidak langsung sebenarnya, gimana ya, perempuan itu pasti lebih paham lah. Ketika sudah nikah itu banyak hal, bahkan perempuan itu akan berpikir 5-10 langkah lebih jangka panjang. Laki-laki itu pikirkan. Kalau ya laki-laki itu cuma jalannya aja gitu. Sekarang dan besok mungkin ya. Kalau perempuan bisa berpikir sampai bulan depan, tahun depan, sampai 10 tahun sampai dia bikin plan tiap hari tuh makan apa sampai dia punya anak, jadi kan udah dipikirin dari sana tuh. Itu yang sering dilupakan. Nah, kalau misalnya berpikir tentang materi, Archie memang sudah mempersiapkan itu dari jauh hari. Tapi bagaimana dengan respon orang tua, Ci? Bagaimana meyakinkan orang tua? Oke, di situ masalahnya. Karena dari dulu itu kan udah sempat cerita juga tuh sama Kak Maratun tentang pengalaman cinta sebelumnya sama dia. Iya. Sorry Nabila, tapi Nabila mungkin udah mendengar banyak ya pasca nikah. Tapi sebelum Nabila hadir itu Archie sering curhat ke saya, bilang bahwa ada perempuan sebelum Nabila yang sebenarnya sudah diyakini Archie akan menjadi pasangan hidup, yang sudah disampaikan ke mama waktu itu ya, cuman sayangnya ditolak. Nah, ketika Nabila hadir dengan hajatan yang sama juga, Archie juga meyakinkan saya sebelum keputusan undangan itu benar-benar keluar. bukan hajatan yang sama ya. Justru lebih. Nah, itu poin yang tidak saya dapatkan karena lebih itu, Cip. Karena yang mau saya pastikan di sini juga saya belum mendengarkan langsung dari Archie, kalau perempuan sebelum Nabila saja ditolak, bagaimana dengan Nabila saat hadir itu, bagaimana meyakinkannya sampai bisa akhirnya menikah, Cip? Oke. Balik lagi ke yang sebelum si Nabila itu belajar agama dari dia. Sama dia, terus belajar bahwa kalau misalnya kita udah balik tadi harus disegerakan. Nah, meyakinkan ke orang tua itu dari zamannya dia, tapi nggak diterima. Orang terutama mama ya, orang tua terutama mama itu masih belum siap untuk mungkin ya kehilangan anak satu-satunya yang tiap hari di rumah, tapi kalau mungkin setelah nikah dia nggak bisa lagi, dia harus fokus sama istri.
Terus meyakinkan orang tua buat nikah sama dia itu ya pasti bawa cerita waktu dulu SD dulu, ya baik, diam gitu kan, Santun, Santun, gitu, soleha, iya, tutur katanya baik, gitu kan. gitu ya, mungkin 180 derajat itu enggak. Dan pada ini setelah mendengarkan itu respon orang tua gimana, Ci? Orang tua open aja gitu. Ya. Kalau mau jalan pendekatan dulu ya apa mungkin bahasanya kalau zaman sekarang pacaran gitu. Pacaran aja dulu, nggak usah buru-buru. Dia juga punya apa pemikiran yang sama kayak orang tua, nggak menikah cepat. Tapi sayanya yang mungkin terlalu radikal dengan pemahaman itu. Ya, jadi Ci, meyakinkan terus orang tua itu memang mudah. Nah, kalau meyakinkan orang tua secara terus-menerus itu susah menurut saya, karena apalagi orang tua saya itu orang yang keras, terus harus maunya, ya itu yang agak susah. Walaupun saya sudah orang bilang mencoba berbakti, lakukan apa yang dia mau, Cari muka. betul, kayak mengambil hatinya. Yes. Nah, itu susah banget. Yes. Apalagi untuk masalah nikah muda. Kalau Nabila bagaimana? Tergantung terkait orang tuanya. Ya boleh dari orang tuanya. Kalau yang saya tahu secara singkat memang mungkin orang tua Nabila lebih welcome mungkin ya. Agak susah ini mencuri hati orang tua Arci, bener kan? Benar. Gimana Nabila? Oke, mungkin karena dia ini anak tunggal kali ya, Ya. sangat faktor utama. Dan faktor keduanya pertama itu sebenarnya orang tua dia tuh welcome banget sama kayak diajak makan bubur bareng, makan siang bareng, ya selalu ajak ke rumahnya aja boleh gitu loh, ajak main-main, ngobrol dengan orang tuanya. Dan bapaknya pernah bilang sama bapak saya buat kasih tahu gimana ini jalan tengahnya, mereka ini udah pengen banget buru-buru gitu kan. Tapi saat itu pun orang tuanya masih bilang tunggulah dia makan dulu. Orang tuanya ini ayahnya atau mamanya Nabila? Kan ayah udah ketemu sama mamanya Nabila kan? Apakah mungkin itu dari mamanya atau dua-duanya? Bisa jadi ya, karena pasti kalau kita nih udah suami istri, ya, satu pikiran itu udah jadi paketan kita berdua, gak bisa salah satunya aja. Dan jadi setelah itu pun masih minta kemunduran sampai dia umur 25, karena dipikir umur 25 ini udah mapan. Oke, berarti waktu itu di usia berapa? Sampai 23? Di 23 meyakinkan orang tua gitu ya. Tapi pada akhirnya disuruh undur sampai 25 meskipun kita memaksakan diri tetap di usia 23. Iya, benar. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan orang tua sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Sorry itu saya, apakah artinya menikah tanpa izin orang tua atau bagaimana? Mereka mengizinkan. Oke. Mereka bilang silakan ambil aja langkah itu, tapi jangan bilang orang tua mau ada pada saat kalian susah. Oke. Pada saat kalian membutuhkan, jangan sampai kalian minta ke kami. Artinya dalam tanda kutip mungkin mereka masih memberi perhatian, tapi di sisi lain peringatan bahwa resiko nikah itu tidak mudah, apalagi di usia yang belum matang. Dengan ya mungkin mereka juga sudah melewati masa-masa itu sehingga memberikan itu kan ya. Bapak itu udah pernah bilang, kamu kalau udah nikah, udah selesai tanggungannya. Nanti kamu jalan sendiri sama istrimu, karena tanggung jawab baru kamu itu istri kamu. Ya, di kehidupan rumah tangga kita berdua juga, aku dan suami maksudnya ya, juga punya perspektif yang sama seperti itu. Tapi bukan dari orang tuanya memberi syarat itu, tapi justru ketika kita benar-benar sudah memutuskan nikah, ya memang benar tanggung jawab istri ada sama suami, dan suami pun pasti juga punya tanggung jawab untuk tidak meminta lagi dengan orang tua karena kewajibannya untuk menafkahi. Mungkin orang tua Arci waktu itu seperti itu. Nah, kalau dari peringatan yang sudah disampaikan, bagaimana kehidupan pasca nikah? Terjadikah atau bagaimana? Oke. Awal-awal sih sorry ya, bisa begitu. Ada rasa sedikit dalam lubuk hati terdalam. Ternyata betul. Bener ya, apa yang orang tua bilang. Tapi di sisi lain
orang tua itu udah menantang saya jalan sendiri, ya udah saya jalanin sama dia, nggak melihat ke kiri ke kanan, jalan aja lurus sama dia. Jalan sendiri artinya memisahkan diri dari orang tua atau bagaimana, Cik? Dari orang tua saya pribadi ya, karena sampai sekarang baik sih hubungannya. Kalau ketemu sama bapak ya udah baik, lama nggak ketemu pelukan gitu kan. Tapi secara mungkin secara normalnya mungkin untuk orang tua bagi anak yang sudah menikah betul, akan sering berkunjung ke rumah anak dan menantunya, ya kan, memberi bantuan, ya mungkin seperti itu. Iya. Tapi ini justru sebaliknya, tidak ada, kecuali Archie yang datang sendiri ke rumah orang tua, begitu? Oke, kalau Nabila gimana? Kehidupan pasca nikah? Kehidupan pasca nikah mungkin ya karena keluarga saya welcome banget. Jadi menurut saya masalah saya itu cuma sama suami, bukan sama keluarga besar. Jadi kayak mungkin keluarga besar tuh kayak tahu-tahu segala masalah, yang di situ kita bagaimana tackle-nya jangan sampai mereka ikut campur segala macamnya. Jadi mungkin lebih banyak masalah tuh jangan sampai masalah kita berdua tuh sampai keluar pagar ceritanya ya. Karena kalau misalnya sampai keluar pagar atau keluarga besar tuh banyak banget cabang yang kita harus denger yang sebenarnya itu nggak guna karena kita yang jalanin gitu loh. Paling mereka kasih saran oke, tapi jangan maksa kita buat melakukan hal itu mereka. Nah ini alasan batasan-batasan usia itu ditetapkan karena secara emosional kita harus dewasa, secara psikologis kita harus dewasa, dan secara finansial kita sudah harus mapan gitu kan. Karena kalau Nabila kita dengar tadi sebenarnya secara pribadi saya melihat justru Nabila lebih dewasa daripada saya, karena yaitu kalau misalnya ada masalah rumah tangga harusnya memang orang tua tidak mendengar, atau misalnya ada kesulitan yang kita butuh bantuan orang tua, seharusnya orang tua tidak perlu tahu, kita menyelesaikan sendiri saja, dan itu tanggung jawab kita kan. Tapi karena saya dididiknya manja sama ayah, tetap aja bantu ini dong, bantu itu dong, tetap aja justru lebih dewasa Nabila. Nah itu yang menarik karena sangat berbeda juga ya latar belakang orang tua Nabila dengan Archie, bantuannya akan itu juga pasca rumah tangga itu sudah berjalan ya Cia. Tapi menyelesaikan konflik pasca nikah itu bagaimana? Dia dulu deh. Oke, Nabila gimana sih? Kalau konflik kayaknya dia yang pandai menyelesaikan konflik. Gimana? Kalau buat diselesaikan tuh pastinya ya, kan namanya juga anak tunggal gitu ya. Tempernya tuh tinggi ya, pasti bapaknya juga udah ngasih tahu di awal tuh kamu beneran mau sama dia, karena dia tuh tempernya tinggi dan sentimental banget loh. Kau bisa handle dia kira-kira. Tapi aku bilang ya udah saya siap om, karena pasti itu harus dijalanin gitu kan. Karena dan dia mungkin bukan salah satu dari beberapa banyak cowok pasti dia bilang ayo kita selesaiin sekarang ini masalah, sedangkan kita kan butuh chill time, kalem dulu. Itu perbedaan dari laki-laki sama perempuan, sorry. Saya mau tanya pada umumnya, karena secara pribadi saya juga gitu, kalau misalnya dapat masalah, biasanya kan perempuan mau tenang dulu, tidur dulu, misalnya diam dulu, tapi laki-laki berbeda ya. Pengen selesai saat itu juga gitu. Kayak lagu This Girl Is On Fire tuh, in This Man Is On Fire tuh harus adamkan saat itu juga. Dan sedangkan cewek ini butuh air dulu loh buat kalem, siram kita dulu dong, biar asapnya terbang dulu gitu. Ya udah ceritanya pokoknya kita harus tenang sih. Kalau misalnya waktu itu mungkin saat itu pernah yang dia membara dan kita balas membara tuh nggak selesai sampai besok tuh malah mati. Iya, pas tidur bangun ya udah kayak like it's nothing, kayak ya udahlah, yang penting memang harus tenang dulu kalau ada konflik. Kalau ada konflik jangan itu langsung. Kalau dari saya ya, kepikiran, keingat selalu kalau ada konflik pasti keingat. Jangan sampai pertama keluar kata-kata C. Betul, itu yang harus kita harapkan sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai tidur dalam keadaan marah sama pasangan. Makanya pengen banget cepat selesai itu juga gitu selesainya. Itu perspektif cowok. Kalau cewek kan harus tidur dulu ya. Harus terjadi pas bangun tidur udah tenang. Kayak bagus ya kalau kita adain survei gitu ya, apa benar gitu ya. Karena kalau secara pribadi aku sama dengan Safira, kalau misalnya kita ada konflik mending kita kasih kesempatan aku untuk tidur dulu, kasih nafas dulu, ataupun sebaliknya gitu kan. Kita diam-diam dulu aja ya udah, tapi jangan tanya untuk
selesaikan saat itu. Iya. Bener banyak. Oke. Meskipun pada akhirnya kita akan minta maaf juga kalau kita salah, ya kan? Masing-masing. Oke. And well, kalau misalnya kita sudah tahu cara Nabila sama Archie, singkatnya itu cara menyelesaikan konflik. Bagaimana Nabila sama Archie melihat fenomena sekarang ini, banyak pasangan di luar sana kan yang berani untuk mengambil keputusan. Kalau Nabila kalau Archie di usia 23 tahun, tapi di luar sana masih banyak juga bahkan di bawah. Bahkan lebih di bawah lagi. Kan? Iya. Dan itu ada alasannya sebenarnya kenapa kita dikasih aturan, yaitu jangan sampai ada KDRT, Iya. ya kan? Emosi belum bisa Nggak stabil. itu betul, belum stabil sama sekali. Apalagi kalau sudah masuk masalah ekonomi. Yang paling sederhana, perempuan mau minta makan aja misalnya ya, terus laki-laki tidak tahu untuk menangani permintaan perempuan, ya kan? Kan itu bisa berakhir dengan konflik yang lebih keras dan akhirnya pisah gitu kan, bilang misalnya. Jadi ekonomi doang. Iya, sekali kalau bisa lagi cari. memang usia itu sangat menentukan menurut aku, karena mental yang jadi akhir tujuan dari itu, aturan itu. Gimana menurut Archie? Jadi menurut saya betul sih yang Kak Maratin bilang, mental itu harus benar-benar matang dulu sebelum nikah. Karena saya merasakan sama dia, di usia muda kita nikah, ada konflik sedikit aja pasti makin melebar masalahnya gitu, karena kita nggak tahu cara menghadapi itu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu emang iya, tapi awal-awal kalau kalian nggak kuat itu bakal ujung-ujungnya ya nauzubillah min dzalik ya, pisah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu sih. Kalau Nabila gimana? Jatuhnya kayak pesan aja gitu ya, Ya. buat yang di luar sana tuh, kalau mau nikah jangan cuma mau, tapi emang siap semuanya, kayak mental, tanggung jawab, dan tentunya lebih berperan di kita berdua ya, bukan cuma suami yang buat menanggung istri, tapi kalau misalnya istrinya mampu untuk jalan dulu juga buat menjadi tiang gitu ya, ya kenapa enggak? Iya, Dan iya. kalau misalnya cukup buat kedepannya, ya udah jalanin aja. Dan itu dengan- menarik, bagus kalau kita angkat tema itu juga. Mm-mm. Apakah boleh misalnya seorang istri menjadi tiang juga dalam kehidupan rumah tangga, artinya Betul. bisa membantu suami juga Iya ya kan, dong. meskipun ada pertentangan bagi sebagian orang, tapi itu That's menarik juga right. sebenarnya. Iya. Kalau memang berani untuk mengambil keputusan nikah muda, kenapa tidak kita saling membantu sampai betul-betul Ya, stabil, ya kan? betul. Nah, Archie, gimana pesannya untuk teman-teman viewers ini RK House tentang nikah muda? Apakah memang benar-benar mudah kan? Iya. Atau justru sebaliknya? Jangan pikir enaknya aja. Kalau mau nikah harus pikir bahwa kita juga bakalan hidup susah. Kita tidak menutup kemungkinan suatu saat bakalan nggak bisa makan sama sekali. Gitu. Itu yang harus diingat. Jangan sampai cuma karena nafsu, gitu ya. Kalian mengambil langkah itu sehingga nanti menyesal di kemudian hari. Harus betul-betul siap. Itu sih. Iya, apalagi teman-teman RK, kehidupan itu kan tidak datar ya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Mungkin ya seringkali kita ada di atas ya kan, bisa saja karena bantuan orang tua, atau bisa saja karena bantuan pekerjaan, tapi kita tidak tahu bahwa usia itu bisa saja pergi kapan saja. Kemudian orang tua juga bisa saja tidak selamanya mampu untuk membantu, atau bahkan pekerjaan pun tidak selamanya bisa menopang kita. Itu yang paling pasti ya kan. Cuman itu tidak akan kita bahas lebih jauh karena waktu kita cukup singkat, Ci dan Nabila. Seandainya bisa ada episode kedua, kita akan minta lebih banyak kepada tim editor nantinya. Tapi teman-teman viewers, terima kasih banyak sudah mampir ke channel YouTube kita di RK House. Kita sangat membutuhkan komen teman-teman kalau ada misalnya masukan untuk topik-topik yang harus kita bahas di sini, karena narasumber kita juga variatif nih. Archie, Nabila, terima kasih sudah menjadi bagian dari channel kita. Kemudian yang kedua, kita juga butuh bantuan likes, share, dan subscribe tentu saja. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih Archie, terima kasih Nabila. Thank you. See you, sehat selalu, langgeng.